Kira-kira kalau mendengar pernyataannya itu bisa merah nggak telinganya atau kupingnya bisa panas nggak kira-kira? Nanti saya akan kasihkan contoh, satu, dua, beberapa contoh yang terjadi di lapangan. Ketahuan ternyata bahwa banyak dokter anestesi yang tidak bekerja di rumah sakit. Begitu prodinya kita tunda, itu rame malah program layanan anestesi, bukan pendidikan anestesi. Jadi begitu kita hentikan PPDS anestesi untuk hadir di rumah sakit Kemenkes, ketahuan ternyata bahwa banyak dokter anestesi yang tidak bekerja di rumah sakit. Saya mulai mengamati bahwa ternyata yang melakukan pekerjaan anestesi di rumah sakit di ruang bedah adalah PPDS. Dan ini bukan hanya buruk untuk pendidikan, ini sangat buruk untuk patient safety. Dan ini kejadian ini terjadi. Ya, jadi saya serius akan memperbaiki cara kerja dokter-dokter anestesi bahwa di seluruh dunia demi pasien safety, sejak pasien masuk ruang operasi sampai keluar itu dokter anestesi harus selalu ada di situ. Ya, karena kalau terjadi apa-apa pasiennya bisa celaka. Budaya blame culture, budaya menyalahkan, itu adalah bukan budayanya patient safety, sayangnya. Ya, jadi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menyampaikan seperti itu, mohon maaf di media, itu kesannya menyalahkan. Kira-kira kalau mendengar pernyataannya itu bisa merah nggak telinganya atau kupingnya bisa panas nggak kira-kira? Apalagi itu ditampilkan di TV nasional dan kemudian viral dan kemudian pasti ya kalau saya juga dulu pernah dalam posisi yang seperti itu. Bukan saya dokter anestesi ya, tapi sebagai direktur rumah sakit yang cukup ramai di media sosial. Jadi banyak WA masuk, telepon masuk dari wartawan lah, dari ini itu. Aduh, pokoknya mengganggu sekali sampai ada yang minta konferensi pers. Nah ya, nah ini saya cerita dari sisi saya. Saya nggak tahu kecuali kalau dokternya itu punya kelapangan hati yang segitu luasnya gitu ya. Kemudian jawabannya, terima kasih atas temuannya Bapak Menkes. Ini adalah pertemuan yang sangat berharga. Patient safety culture, it's no blame culture. Jadi jangan salah mengartikan bahwa demi keselamatan pasien, tapi ujung-ujungnya menyalahkan orang lain, menyalahkan sekelompok orang lain. Ya. Apalagi secara terbuka. Artinya begitu disampaikan secara frontal, apakah itu akan langsung ya membawa perubahan yang positif. Instead bahwa kalau memang tujuannya untuk menasehati, let's say you give your advice, suggestion, itu nggak seperti itu caranya. Kalau saya mau bilang apa yang dilakukan seperti itu di media, itu sama dengan dalam tanda kutip, maaf ya kalau saya bilang, it can be like categorized as bullying. Jadi bisa dalam tanda kutip seperti itu. Karena bisa saja seseorang itu dapat merasa jadi, mohon maaf ya, ada loh yang merasa apa yang sudah dilakukan baik ya. Kemudian kayak nggak ada artinya. Itu bisa perasaan seperti itu loh ya. Jadi apa yang sudah baik 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 yang aku lakukan, seseorang atau mereka lakukan, itu kemudian tiba-tiba langsung jadi jelek. Tapi saya sekali lagi harapannya mudah-mudahan ya dokter-dokter anestesi diberikan kelapangan hati, keluasan hati, yang sehingga akhirnya bisa berespon secara lebih positif. Patient safety is just culture, budaya berkeadilan. Jadi mohon maaf, Bapak Menkes, kalau Bapak Menkes bilang ini untuk patient safety,
Your culture must be just culture, budaya berkeadilan. Kalau menemukan suatu persoalan, jangan langsung reaktif ya. Respon yang reaktif tapi bukan understanding, mengerti dulu, itu bisa menyakitkan. Kalau misalnya kita itu mau belajar mengamati suatu masalah ya, itu seharusnya dicoba untuk dimengerti terlebih dahulu daripada harus langsung reaktif dan kemudian langsung dibuka kemana-mana. Because nggak ada orang jahat kerja di layanan kesehatan. Yang ada adalah orang-orang baik yang kerja di sistem yang belum baik. Perbaiki sistemnya, jangan permalukan orang-orangnya. Nah, itulah makanya budayanya budaya berkeadilan, just culture. Karena rentetannya dari blame culture itu bisa panjang dan dampaknya bisa luas dan bisa lama. Blame culture itu akan reduce errors reporting. Orang akan malas melaporkan masalah. Let's see ya. Kalau kita itu mau melapor itu untuk perbaikan, bukan orangnya langsung dihukum sebegitunya karena bisa saja ini by system, by design atau defaultnya ini ya karena sistem, bukan karena orang per orangnya. Nah, akhirnya jadi bikin konflik. Jadi sekali lagi ini bukan kata saya, jurnal yang bilang. Let's say, kalau Anda blame culture sudah pasti error reportingnya turun. Makanya sampai sekarang mana insiden keselamatan pasien? Laporannya mana? Akreditasi sudah lebih dari 10 tahun. Biaya ratusan miliaran ya. Rumah sakit seluruh Indonesia. Itu kalau dikalkulasi hitungannya itu bisa ratusan miliar. Tapi mana insiden keselamatan pasiennya laporannya mana? Rumah sakit kita banyak loh, ribuan. Mana hasilnya? Hasilnya insiden keselamatannya mana? Mana sudah dievaluasi belum? Terus mana kolerasinya dengan pasien safety-nya mana? Kejadian sentinelnya mana? Kenapa? Ya saya yakini ya karena kita masih blame culture. Akui saja. Begitu kalau ada temuan, waduh, lebih suka reaktif. Itu stifle learning and improvement. Udah pasti. Dia itu menghambat perbaikan dan pembelajaran. Kalaupun ada perubahan, is it long lasting? Apakah itu seterusnya? Atau itu hanya sekedar orangnya ada, tapi mutunya tetap aja nggak ada perubahan. Karena mungkin ya misalnya orang harus ada, harus datang. Tapi apakah itu akan perbaiki layanan pada secara keseluruhan? Kalau orang yang datang itu hanya badannya saja. Let's say, oke, buktinya apa? Aku ada, cek lognya ada. Tapi bukan pada keterampilan, pengetahuan, pengalamannya, hubungannya, dan memperbaiki ya moral daripada organisasi itu sendiri. Orangnya ada, eksistensinya yang tidak ada. Akan negative impact on healthcare workers. Buat petugasnya, buat orangnya. Karena kita ini nggak semuanya kuat, sekuat Kemenkes ya, mohon maaf ya. Kayak saya tadi bilang, saya pernah ya di media sosial, itu saya merasakan saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya kesel sendiri, saya stres. Terus ternyata outcome-nya itu saya nggak malah jadi kayak jadi wah saya semangat gitu, enggak. Outcome-nya itu saya malah jadi kayak demotivasi, turun motivasinya di level saya. Tapi kalau orang-orang yang berdarah-darah muda, apalagi sudah punya posisi yang lebih besar, mungkin ya, yang punya ego yang mungkin lebih gede, mungkin bisa akan nggak sangat nggak bagus. Kalau saya itu bilang ya, dulu bapak saya bilang, kalau kamu, kenapa sih waktu kecil tuh bapak saya tuh "Wah," gitu ya, wah. Ya karena kalau pas kecil itu ibarat kayak pohon cabe yang masih kecil bisa dibelok-belokkan. Tapi kalau pohon beringin, kamu coba belokkan dengan paksa itu bisa patah atau kamu bisa ngenain badanmu sendiri.
Mungkinkah kalau orang-orang yang tadi di-blame, di-naming itu adalah mereka-mereka yang sudah punya seperti pohon beringin, hati-hati, nanti bisa patah. Terus bagaimana? Ya, effortmu nggak segampang itu memang. Ya memang nggak segampang itu. Makanya mengkambing hitamkan itu jauh lebih mudah. Karena yang putih itu domba. And potential for more harm. Blame culture ini malah justru lebih membahayakan daripada sekedar temuan dokter anestesi tidak standby di kamar bedah. Dan mohon maaf saya berdoa mudah-mudahan petugas kesehatan terutama dokter anestesia yang tadi disebut dikasih kelapangan hati yang seluas samudra. Jadi bisa diberi hati sabar ya, diberikan hati yang lembut ya, kemudian bisa menyikapi ini dengan lebih bijaksana lagi.